Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang 43 sampai ke 50. Firman Tuhan. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka?
Maka sekarang marilah kita mengangkat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita pasti ingin hidup damai. Tidak ada yang ingin hidup tidak damai. Karena kedamaian itu membuat kita dapat tenang dalam menjalani kehidupan ini. Semua begitu kan? Nah, kedamaian itu bisa terwujud kalau kita dan orang-orang di sekitar kita bisa saling memegang teguh apa yang menjadi kesepakatan, aturan main, hukum, peraturan dan sebagainya. Kalau semua orang mau patuh pada apa yang ada, aturan main yang ada, maka semuanya akan bisa bekerja sama dengan baik dan tidak ada yang ribut karena semua tahu aturannya. Karena semua tidak mau taat patuh pada aturan, semua mau-maunya sendiri, maka yang terjadi adalah keributan satu dengan yang lainnya. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedamaian ada ketika kita bisa patuh pada apa yang menjadi kesepakatan, kebersamaan, aturan main bersama di antara kita. Nah, ibu bapak, kebersamaan itu juga ada ketika kita bisa satu sama lain saling merendahkan diri. Itu catatan penting di dalam Tuhan. Kenapa? Karena satu biasanya pelanggaran dari aturan itu terjadi karena satu merasa lebih tahu, satu merasa lebih bisa dari yang lain atau merasa tidak mau diatur. Sehingga yang terjadi ibu bapak sekali lagi penyelewengan atas aturan yang ada dan tidak ada kedamaian karena yang timbul adalah pertengkaran di satu dengan yang lainnya. Nah, kedamaian seperti demikianlah yang menjadi gambaran dari firman Tuhan kita pada
saat ini. Kisah Laban dan Yakub. Bapak Ibu, Laban dan Yakub adalah dua orang yang punya karakter yang beda. Walaupun sebenarnya mereka ini adalah mertua dan menantu. Laban ini orangnya licik. Salah satu contohnya adalah dia memperdaya Yakub yang sebenarnya ingin mendapatkan anak dari Laban, yaitu Rahel. Tapi dengan perdaya dari Laban, maka yang diberikan pertama adalah Lea. Dengan tuntutan kalau mau dapat anaknya yang kedua, maka harus kerja 14 tahun lamanya. Dia dilakukan oleh Yakub semua itu. Jadi Laban itu licik. Di sisi lain ada Yakub. Yakub ini ya karena dia sangat membutuhkan kehadiran Rahel, maka dia setia kepada Laban. Dia kerja bertahun-tahun, dia kerja dengan rajin sehingga akhirnya dia bisa menikahi anak-anak Laban, dan dia juga punya modal untuk hidup. Nah, dua karakter yang berbeda ini bertemu. Singkat cerita Bapak Ibu, bagian kita pada saat ini adalah ketika Yakub sudah tidak tahan dengan sikap dari Laban. Lalu dia memutuskan membawa semua kaum keluarganya, istri dan anak-anaknya meninggalkan Laban. Laban marah karena tidak diberitahu oleh Yakub akan niatnya ini. Yakub tidak pamit kepada Laban, dia pergi diam-diam. Dia mengejar Yakub yang sudah berjalan jauh dan mereka bertemu. Dan pertemuan inilah yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Awalnya Laban marah dengan Yakub karena dia merasa bahwa Yakub sudah mengkhianati dirinya, membawa lari anak-anaknya dan cucunya. Padahal Yakub bilang, enggak, ini adalah pemberian Tuhan buat saya. Jadi ini milik saya, bukan milik Bapak lagi. Pertengkaran pun terjadi di antara keduanya. Dan pada akhirnya Laban harus menyerah karena memang tidak ada lagi hak dia terhadap istri-istri dari Yakub, termasuk anak-anak dia, anak-anak Yakub. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan kalau terus menerus Laban berada dalam pemikirannya, kemauannya, berkeras dengan pikiran dan kemauannya, maka tidak akan ada penyelesaian. Tapi akhirnya dia tunduk pada Yakub karena sikap Yakub adalah benar. Dan mereka berdua membuat perjanjian. Perjanjian dengan cara Yakub menyusun beberapa batu seperti mezbah, sebenarnya tempat penyembahan, dan itulah yang menjadi satu wujud perjanjian di antara mereka, bahwa disitulah dengan batu-batu ini yang tertimbun ini mereka akan saling menjaga kebersamaan mereka. Kuncinya ibu bapak adalah kedamaian bisa wujud di antara keduanya ketika Laban menurunkan emosinya dan Yakub menegaskan apa keberadaan dirinya, sehingga mereka punya satu pemahaman yang sama, dan itu diikat dengan perjanjian. Kedamaian ada ketika satu sama lain mau patuh pada aturan, pada hukum yang ada, dan mau saling merendahkan hati dan diri. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Laban memang tidak serta-merta bisa merendahkan diri seperti itu, karena memang sifat asalnya licik tadi. Tetapi Tuhan sebenarnya yang memberikan perintah kepada dia untuk bersikap demikian. Kalau kita lihat dalam ayat 24 dalam bacaan kita, dalam Kejadian 31. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Artinya Allah sudah menegaskan, mengingatkan kepada Laban, kalau kamu nanti bertemu dengan Yakub,
Jangan kamu menimbulkan pertengkaran, tetapi timbulkanlah kedamaian. Dan itulah yang diingat oleh Laban. Dia merendahkan diri sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Dan kedamaian ada. Nah ibu bapak, inilah juga yang sebenarnya menjadi pelajaran iman dalam kehidupan kita. Kalau mau ada damai di dalam kehidupan kita, baik itu di keluarga, baik itu di tempat kita bersosialisasi, di jemaat, di tempat kita bekerja, maka bersikap hati yang merendah harus ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Jangan tinggikan ego kita. Jangan tinggikan emosi kita. Jangan berpikir saya kuat maka saya bisa menguasai semuanya. Jangan. Tapi ketika kita bisa belajar merendahkan diri, mengerti orang lain, memahami orang lain, maka disitulah akan muncul bibit kedamaian. Yang kedua, patuh pada aturan yang ada. Jangan mau-mau sendiri. Jangan suka-suka sendiri. Ketika kita belajar patuh pada aturan main yang ada, maka lihat, akan ada penyelesaian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ibu bapak, firman Tuhan pagi ini kiranya mengajarkan kepada kita semuanya. Kalau kita mau ada damai dalam kehidupan kita, maka belajarlah patuh pada aturan, pada hukum yang ada. Dan yang kedua, jangan tinggikan ego kita, tetapi belajarlah merendahkan hati, merendahkan diri, sehingga semuanya saling memahami satu dengan yang lainnya. Sehingga hidup ini akan jadi tenang, hidup ini akan jadi damai, karena kita ada dalam kasih dan tuntunan Tuhan senantiasa. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera Tuhanlah yang selalu menyertai, menuntun kita untuk terus berjalan di sepanjang perjalanan kehidupan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.